serangan tombak Sergio Fernandes banyak di sektor sayap. Sama sekali belum ada perubahan yang berarti yang dilakukan oleh Rohanda untuk babak kedua ini. Wasit Viator dan pelanggaran tadi dilakukan oleh Alan Paves terhadap Imam Rohmawan. Kali ini tekanan memanfaatkan suatu lemparan ke dalam ini. Kembali kali ini satu bola Souleymane Traoré dan gol! Satu kerjasama yang sangat apik diperagakan oleh anak-anak PSS Sleman dan membuat Sleman yang hadir di Stadion Gajayana Malang bersambut gembira melalui gol dari Souleymane Traoré 0-1. Bagaimana PSS Sleman unggul sebenarnya di atas Persema Malang. Kita melihat bagaimana gol Souleymane tadi benar-benar berangkat dari insting seorang pemain dalam situasi yang begitu sempit. Kita lihat bagaimana prosesi terjadinya gol tim tamu. Ini dia bagaimana satu umpan yang bagus dari Mamadou dan dengan sudut tembak yang sempit, Souleymane Traoré bisa memaksimalkan di tengah kepungan 3 pemain Persema Malang, melesakkan bola ke sudut siku gawang Sukasto Effendi. Kerjasama terlalu bagus dari mulai pertandingan. Menyamakan ketertinggalan kali ini. Satu peluang kali ini. Hampir saja satu peluang dari Sergio Fernandes. Masih berada di samping kanan dari gawang Dwi Adi Nugranta. Peluang seperti itu yang kita tunggu dari Sergio Fernandes. Dia nggak harus keluar di kotak penalti untuk kerja untuk tim. Dia lebih bagus kerja di dalam kotak penalti seperti peluang yang tadi. Ya, kita melihat dalam 50 menit pertama Sergio Fernandes lebih memilih beroperasi di sektor sayap, di kiri atau di pertahanan PSS Sleman. Tetapi kalau dia lebih fokus beredar lebih banyak di dalam kotak penalti, karena memang itu adalah wilayahnya Sergio Fernandes, saya pikir Alfredo Raul Reyes. Arseni Jawara yang dituju kali ini. Satu peluang dari Dodi Fitrio. Masih Dodi Fitrio. Satu peluang. Masih dapat diamankan oleh penjaga Dwi Adi Nugranta. Konsentrasi pemain Sleman masih tetap jalan, masih tetap konsisten. Mereka kita bisa lihat ada dua atau 3 pemain dari Persema, tapi pemain dia masih kerja bagus, dia masih diwaspadai para pemain-pemain belakang Persema. Mudah-mudahan yang pengganti Fajar Listayantara bisa juga kerja seperti Gaston Castano. Kemana Ferry Setiawan berduel dia dengan berubah arah dari sebelah kiri pertahanan. Satu tendangan masih jauh di atas atau juga di samping kiri dari gawang Dwi Adi Nugranta. Ya, ini adalah satu keputusan yang berani dari Pitono melepaskan tendangan dari jarak jauh dari hampir 35 meter di depan gawang. Tendangan bebas kali ini bagi Persema Malang yang terus-menerus melakukan tekanan. Tapi memang masih belum terskema dengan baik tekanan-tekanan dari Persema Malang sehingga masih belum bisa membahayakan secara maksimal gawang dari PSS Sleman. Ya, dan masih ada 20 menit di depan mata mereka untuk bisa menyeimbangkan keadaan dan bahkan membalikkan keadaan. Sepanjang mereka tetap bisa jauh lebih sabar dalam membongkar lini belakang Sleman. Ada Pitono kali ini. Dan juga ada Benicio. Satu tendangan Benicio sangat keras. Masih berada di sebelah kanan dari gawang Dwi Adi Nugranta. Tendangan keras dari Benicio. Souleymane kali ini melakukan tekanan. Pelanggaran di depan wasit Viator Ambarita. Alan Paves. Yang lambat, bagaimana pelanggaran Souleymane terhadap Alan Paves. Go. Dengan konsentrasi, karena bola-bola seperti itu kalau ada satu orang yang bisa punya kemampuan untuk baca situasi, bisa dapat peluang seperti itu dengan menjadi gol. Ini yang disebut dengan naluri, dengan insting dalam memaksimalkan. Pitono kembali, satu tendangan Pitono kali ini. Bagaimana tekanan demi tekanan terus dilakukan oleh anak-anak Persema Malang, tapi masih belum juga bisa membuahkan hasil sejauh ini. Dalam tayangan lambat,
Bagaimana bola dari disundul oleh Sergio Fernandez, masih berada di atas gawang dari Dwi Adi. Dan dia Para mau ambil selesai pertanding, dia masih di belakang. Memang dia punya kemampuan bagus, teknik bagus. Dia harus lebih nikmati bola di dalam kotak penalti atau di central area. Aku lihat posisi dia terlalu di belakang. Andre Yoga, kita lihat bagaimana Andre Yoga terjatuh dia dalam duelnya dengan Alan Antonio Paves, gelandang dari Persema Malang. Fajar Listiantara, satu tendangan keras dari Fajar Listiantara, masih berada di atas gawang dari Sukasto Effendi. Mana Fajar Listiantara melakukan satu tendangannya. Bola kepada Dodit Fitrio. Masih Dodit berikan satu handball terjadi dalam kotak penalti. Dan tentunya penalti bagi Laskar Ken Arok. Titik putih ditunjuk oleh wasit Viator Ambarita di menit ke-82 ini. Dan penalti bagaimana Ferry Setiawan tadi menyentuh bola dan kesempatan bagi Persema Malang untuk bisa menyamakan kedudukan melalui penalti ini. Sebenarnya tangan yang bola yang ikut yang kena tangan, tapi di dalam kotak penalti itu harus terjadi penalti. Kita sekarang lihat bisa lihat Persema Malang dengan satu peluang seperti itu sekarang bisa jadi satu hadiah untuk mereka untuk dapat 1 poin. Sergio Fernandez dan gol! Sergio Fernandez berhasil mencetak gol yang keempat yang disambut oleh Ngalamania dan memberikan 1 gol untuk menyamakan ketertinggalannya atas tim tamu PSS Sleman dari Stadion Gajayana sore hari ini. Tentang penalti, pemain-pemain Amerika Latin ada banyak yang jago, tapi kemampuan si Sergio Fernandez hari ini dia dapat hadiah dengan dia kerja keras dari awal pertanding sampai sekarang. Dia cari bola, dia yang seperti dia yang sendiri menyerang untuk Persema Malang. Sekarang dia dapat peluang mas seperti itu, dia lakukan dengan secara baik, dengan totalitas fokus dia untuk penalti. Kiper ke kiri, bola ke kanan, udah terjadi gol. Dan satu lagi, Masih dapat dihalau bola. Pelanggaran jelas terlihat. Kartu kuning kembali dikeluarkan dan ini merupakan kartu kuning yang ke-6 oleh Viator Ambarita. Bagaimana kita lihat Tommy yang baru masuk harus menerima satu pelanggaran yang dilakukan oleh Junedi.